warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahur rahman wa radiyalahu qaula. Apabila kuburan dibongkar, mengetahuilah masing-masing diri apa yang pernah ia lakukan dari awal sampai akhir. Pada satu hari tidak seseorang bisa memberikan syafaat kepada seseorang atau satu kelompok, melainkan seseorang yang dikasih Allah keizinan, yang perkataannya diridhoi. Bapak dan saudara sekalian, ayat yang baru saja saya bacakan, ayat pertama dan kedua terdapat dalam surat Infitor ayat 4 dan ayat 5. Ayat ketiga terdapat dalam surat Toha di nomor 109. Ketiga ayat ini kita jadikan bahan kajian dalam khutbah Jumat ini. Walaupun ayat ini sulit diterima oleh akal sehat dan pikiran sehat, apalagi kalau akalnya kurang sehat dan pikirannya kurang sehat, sulit untuk menerima kenyataan ayat ini. Karena ayat ini masih ghaib, tapi tinggal eksekusi. Kapan eksekusi itu? Masih Allah yang mempunyai rahasianya. Saya ulang kembali membaca ayat itu, wa izal kuburu bu'sirat. Apabila kuburan dibongkar, bu'sirat. Dalam keyakinan kita, bu'sirat itu adalah tumbuh dan hidup kembali, berkumpul di satu tempat. Setelah tumbuh itu yang kita kenal dengan padang mahsyar. Maka ayat berikutnya katanya, alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Masing-masing diri, saya, Bapak dan saudara sekalian, mengetahui apa yang pernah dilakukan dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Bapak dan saudara sekalian, kita nanti berkumpul pada satu tempat itu yang kita sebut dengan padang mahsyar. Berapa jumlahnya? Kita tidak bisa hitung. Sedikit tidak, banyak iya, luas tempatnya. Dalam keyakinan kita di tengah-tengah masyarakat Islam bahwa padang mahsyar itu ramai, panas, galau. Lalu Bapak dan saudara sekalian, di tengah kegalauan itu ada ide. Ide itu bagaimana kita menemui nabi-nabi untuk meminta syafaat, mempercepat perhitungan dosa dan pahala. Kalau memang masuk surga, masuk surga. Kalau memang masuk neraka, masuk neraka. Dari siapa ide itu? Tidak jelas. Mungkin saja dari Benjamin Netanyahu, Joe Biden, atau mungkin juga Silahat, atau juga tokoh-tokoh lain yang pada kesempatan itu merasa panas, merasa galau, tidak jelas arah, tidak jelas tujuan dan kapan dimulai tujuan itu, dan tidak jelas pula apa yang harus dituju. Maka ada ide. Ide itu menemui nabi-nabi mohon syafaat. Bapak dan saudara sekalian, sekitar 15 menit. Topik kajian kita pada Jumat kali ini, lobby dan kekuatan pendekatan Muhammad Rasulullah SAW bisa memberi syafaat untuk umat manusia di padang mahsyar. Lobby, pendekatan. Bapak dan saudara sekalian, ide yang muncul pertama, nabi apa? Nabi siapa yang kita temui? Kata seseorang, mungkin dari Markos, Nabi Adam deh. Nabi Adam, bro.
Karena Nabi Adam itu manusia pertama, rasul pertama katanya. Mungkin Adam ini mampu meminta syafaat kepada Allah, mampu memberikan kita syafaat untuk mempercepat perhitungan dosa dan pahala. Temui Adam, ketemu. Muncul lagi pertanyaan, di mana tak kenalnya Adam? Jangan tanya. Itu ilmu Allah. Di mana ketemu jangan tanya. Karena kita nanti berkumpul bisa 5 triliun, bisa 10 triliun. Semua manusia yang ada. Yang tadi kita katakan, wa izal kuburu buksirat, apabila kuburan sudah tumbuh hidup. Ketemu Adam. Apa katanya? Ya Adam, engkau kan manusia pertama rasul Allah. Tolong berikan syafaat kami, sampaikan kepada Allah, kepada Tuhan. Percepat dong. Hitung dosa ini, timbang dosa ini, timbang pahala ini. Kami tidak mampu lagi dalam kegalauan. Dan kami tidak mampu lagi dalam kepanasan ini. Kalau sudah dihitung nanti dosa dan pahala, mungkin kami masuk surga dan mungkin kami masuk neraka. Apa kata Nabi Adam? I'm sorry bro. Maaf tuan-tuan, maaf Benjamin, maaf Joe Biden. Kira-kira seperti itu. Katanya kenapa? Saya pernah berdosa, kata Adam, melanggar ketentuan Allah di surga, maka saya terlempar ke dunia. Kata Adam, walaupun saya sudah tobat saya diterima Allah, tapi saya malu meminta syafaat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Tobat Nabi Adam diterima. Bapak dan saudara sekalian, hari-hari terakhir ini ada saja orang yang banyak kesalahannya tidak mau minta maaf, tapi ingin jadi pemimpin. Dosanya banyak, kesalahannya banyak, tidak mau minta maaf. Minta maaf dong. Adam aja minta maaf, tobat. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang namanya Benjamin Netanyahu, Joe Biden, Marcos dan lain-lain udah hilang akal, bro. Kira-kira seperti itu. Siapa lagi yang kita temui? Nabi apa lagi? Rasul apa lagi? Kalau Adam ini tidak mampu, ya udah selesai. Kata seseorang, Nabi Musa. Nabi Musa ini hebat, kata. Temui Nabi Musa. Ketemu. Kata mereka, ya Musa, tolong percepat, beri kami syafaatmu, percepat perhitungan dosa dan pahala ini. Karena engkau Nabi, engkau Rasul, mungkin bisa mempercepat perhitungan. Kami tidak tahan lagi dengan kepanasan dan kegalauan ini. Sama jawab Adam dan Musa. I'm sorry bro, maaf. Saya tidak mampu memberikan kalian syafaat. Saya tidak mampu, tidak mau menghadap Allah untuk memberikan kalian syafaat. Karena saya berdosa. Pernah berdosa meninju orang di Mesir mati. Kata Nabi Musa kepada Benjamin Netanyahu, walaupun saya sudah minta maaf bro. Baca nanti dalam surat Al-Qasas ayat 15 dan 16, cerita Musa meninju orang mati. Kira-kira begini ayatnya. Fawajada fiha rajulaini yaqtulani faqada alaihi. Ketika Musa mendapati dua orang berkelahi yang saling bunuh-membunuh. Kata seseorang dari kaum Bani Israel dan satu kaum Fir'aun, Musa, kaum Bani Israel, kata kaum Bani Israel, tolong aku dong. Saya mau kalah ini dari kaum Fir'aun itu. Maka Musa menolong, tak ditinju mati. Walaupun di ujung ayat itu katanya tidak disengaja dan ini adalah perbuatan setan. Tapi apa cerita yang kita ambil dari sini bahwa Musa berdosa dan sudah minta maaf? Katanya dalam surat berikutnya, qala rabbi inni zalamtu nafsi. Nabi Musa berkata, Tuhan, aku telah menzolimi diriku.
Faghfirli, Tuhan, ampuni dosaku. Faghfara lahu, maka Allah telah mengampuninya. Begitu Nabi bersalah berdosa. Karena itu bapak-bapak katanya, bapak-bapak Benjamin, Joe Biden, Marcos dan lain sebagainya, saya tidak mau menghadap Allah, malu. Saya sudah berdosa walaupun saya sudah taubat, saya sudah diterima taubat Allah. Nah, sekali lagi orang banyak hari ini tidak mau minta maaf, tidak mau ngakui kesalahan. Akui dong kesalahan. Kalau ingin jadi pemimpin, kan seperti itu. Bapak dan saudara sekalian, mereka ini balik kanan. Rombongan yang ingin minta syafaat ini balik kanan, berdiskusi lagi, siapa lagi yang kita temui? Kata seseorang, kita temui Isa. Isa alaihissalam berangkat ketemu. Sama pertanyaannya, Isa, engkau Rasul, tolong kami. Kami tidak kuat, panas, galau. Kemana kita tidak jelas. Kalau memang akan ada perhitungan dosa dan pahala di tengah kepanasan, di tengah kepanikan ini, engkau Rasul Isa, tolong engkau berikan syafaatmu dan sampaikan kepada Allah untuk mempercepat perhitungan dosa dan pahala ini. Lagi-lagi kata Nabi Isa, I am sorry bro, saya minta maaf, tidak mampu menolong kalian dan malu berhadapan dengan Allah karena saya dipertuhankan oleh manusia ketika saya hidup. Tuhan Yesus malu. Bapak dan saudara sekalian, siapa lagi? Mereka tak diskusi. Ada nabi namanya Muhammad Rasulullah. Oke, mereka temui. Ketemu nabi, ketemu Muhammad. Ya Muhammad Rasulullah, engkau adalah nabi terakhir. Kata orang dulu engkau kesayangan Allah. Kata Muhammad, kira-kira apa yang saya bantu? Apa yang bisa saya bantu kalian? Kata rombongan yang datang itu yang menghadap kepada Muhammad Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, percepat perhitungan dosa dan pahala ini. Engkau berikan syafaatmu kepada kami. Kami tidak tahu lagi, tidak tahan lagi di tengah kepanasan kegalauan ini yang tidak jelas kemana arah dan tujuan yang hendak dicapai. Bapak dan saudara sekalian, apa kata Nabi? Oke, tunggu, saya akan menghadap Allah dan lobby dengan Allah, melakukan pendekatan. Kira-kira seperti itu. Kata Allah, oke, siap, kita akan mulai perhitungan. Tapi setelah Allah mengatakan mulai perhitungan, kata Nabi, tunggu, ini lobby. Apalagi keinginanmu ya Muhammad? Kira-kira seperti itu kata Allah. Keinginanku ya Allah, berapa umatku masuk surga tanpa hisab? Berapa jemaah masjid takwa ini tanpa hisab masuk surga? Kira-kira seperti itu. Jawab Allah, 70.000. Tidak jelas ujungnya apa, 70.000 miliar, apa 70.000 triliun, apa 70 juta, apa 70 saf. Nabi lebih lagi, tidak bisa gitu. Ya Allah, harus tambah. Kalau hanya 70.000 jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Padang belum masuk, saya ingin masuk itu. Kira-kira seperti itu Nabi itu. Kata Allah, oke, saya tambah. Berapa tambahnya? Kali 3, 210.000 yang ujungnya juga tidak jelas, apa triliun, apa miliar, apa juta, apa saf. Bapak dan saudara sekalian, kata Muhammad, kira-kira kalau sebanyak itu sudah masuk, termasuk jemaah Masjid Taqwa Muhammadiyah, masuk surga tanpa hisab. Apa syarat-syaratnya? Tidak bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini karena waktu terbatas. Tapi kekuatan lobby, kekuatan pendekatan,
kemampuan Muhammad bisa menyelesaikan dalam kegalauan umat lain, tidak hanya umat Muhammad tapi juga dengan umat lain. Bapak Ibu saudara sekalian, mudah-mudahan tidak ada di antara kita jemaah ini yang masuk kelompok meminta mempercepat perhitungan dosa dan pahala karena kepanasan. Kenapa? Kalau kita punya persiapan tidak akan merasa kepanasan sekalipun nanti di padang mahsyar. Saya kasih contoh. Mohon maaf, saya dulu hajinya plus. Cuaca waktu itu 48 derajat Celcius di Arafah. Semua jamaah yang tidak di tenda lepas ingin cepat keluar karena panas. Saya tidak ingin cepat pulang bersama istri saya di tenda pakai AC. Bapak dan saudara sekalian sidang sholat jamaah Jumat sekalian, kira-kira seperti itu nanti di padang mahsyar itu. Bagi anggota Joe Biden, Benjamin Netanyahu yang merasa panas ingin cepat perhitungan, kita dingin kok, enak, kapanpun diperhitung boleh. Di tengah kegalauan itu kita merasa dingin dan sejuk karena kita berbuat hari ini. Bapak dan saudara sekalian, demikianlah khutbah serba ringkas pada kesempatan kali ini. Pak tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin wa zikrullahi akbar. Aqimissalah.